Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulestari dengan NIM 2012-0057 dari kelas PAI 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang meyakini kitab-kitab Allah pada materi kelas 8 SMP atau MTS. Pada poin pertama, di sini ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih pengertian dari iman kepada kitab Allah? Jadi, iman kepada kitab Allah itu artinya adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah itu telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul-Nya. Ajaran yang terdapat di dalam kitab tersebut disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup agar meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dalam firman Allah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 16 menjelaskan tentang kitab Allah sebagai pedoman hidup. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ilan nuri bi'idnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selanjutnya, pada poin yang kedua, kita akan mengenal nama-nama kitab Allah. Nama-nama kitab Allah itu ada 4. Yang pertama ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, dan ketiga ada kitab Injil, dan terakhir ada kitab Al-Quran. Kita masuki pada kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Taurat artinya adalah hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel pada saat itu. Bahasa yang digunakan di dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Dalam firman Allah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 49 dijelaskan tentang turunnya kitab Taurat. Selanjutnya, kita akan mengetahui pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Yang pertama, perintah untuk mengesahkan Allah. Kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah untuk menyucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah untuk menghormati kedua orang tua. Keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina dan mencuri. Kemudian yang ke-8, larangan menjadi saksi palsu, dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Itulah tadi pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Taurat. Selanjutnya, kita memasuki kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi, yaitu di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Dalam firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 55 dijelaskan tentang turunnya kitab Zabur. Selanjutnya yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad
abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Kitab ini pada awalnya ditulis dengan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Dalam Quran Surah Maryam ayat 30 dijelaskan tentang turunnya kitab Injil. Pokok-pokok ajaran yang terdapat di dalam kitab Injil ada 4. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali seorang Rasul setelah Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran diturunkan Allah untuk menyempurnakan dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab Al-Quran pertama kali turun di Gua Hira. Al-Quran turun secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Tepatnya yaitu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dalam firman Allah, Quran Surah Ali Imran dijelaskan tentang turunnya kitab Al-Quran. Selanjutnya ada pokok-pokok ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, itu ada akidah atau keyakinan. Hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan yaitu mengesahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikatnya. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak dan menghindari akhlak tercela. Dan yang ketiga adalah ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara beribadah seperti sholat, zakat, haji, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan kepada sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yaitu kisah orang-orang dan umat terdahulu. Selanjutnya ada hikmah, beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Dan yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Dan yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Dan kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi terhadap kitab-kitab Allah. Dan yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dan menerima cobaan. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.